Iya, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel ya pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kemarin sampai dengan ayat yang kelima, bahwa Daud di gua Adulam. Setelah dia melarikan diri dari Saul, dia akhirnya bersembunyi di gua Adulam, di mana kita tahu bersama ya, di gua Adulam datang orang tuanya, datang 400 orang yang bermasalah. Pasukan Bodreks yang dikejar-kejar tukang hutang piutang, ya orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang kecewa, sakit hati, mereka mengikuti Daud. Dan tidak mudah Daud dalam keadaan kesusahan, dia juga harus berhadapan dengan orang-orang itu. Namun Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Lalu ayat yang ke-6, 1 Samuel pasal yang ke-22, kita lanjut ayat yang ke-6, para imam di Nob dibunuh. Hal itu terdengar oleh Saul ya, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk-duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Ayat 7, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya. Ya, dia berkata ya, jadi kepada pegawai-pegawainya ya, Saul berkata kepada mereka, ya dengar, dia bilang ya, dengar orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000, atas pasukan 100? Ya, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku. Ya, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa mengikat diri dengan anak Isai itu. Ya, tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Saul stres, Saul dia terpukul, merasa dia dikhianati oleh seluruh pegawainya, bahkan oleh anaknya sendiri yaitu Yonatan. Dia berkata, apakah juga Daud akan memberikan kepada kamu ladang, mengangkat kamu menjadi kepala pasukan? Kenapa kamu membiarkan ya anakku bersekongkol dengan Daud sehingga dia menyuruh Daud itu lari? Bahkan kamu semua nggak ada yang kasih tahu kepada aku bahwa ya Daud itu sudah bersekongkol dengan Yonatan. Ya, itulah orang kalau sakit hati, iri hati ya, dia marah dengan semua keadaan. Padahal yang salah bukan orang di sekelilingnya, tapi dialah yang sakit jiwa. Ya, jangan sakit jiwa ya Bapak Ibu, sehingga kita memandang semua orang itu buruk, kita memandang semua orang itu pahit. Padahal yang pahit itu kita sendiri, sangat berbahaya ya. Lalu dikatakan di sana, lalu menjawablah Doeg ya, orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Ingat kisah ketika Daud lari ke kota imam di Nob. Ya, dia lalu mengambil pedang Goliat dari sana. Dia diberikan roti suci. Ya, masih ingat saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas. Akhirnya ada yang melaporkan kepada Saul. Dia tahu bahwa ya Daud itu melarikan diri ke sana, dan dia bilang, saya tahu ya bahwa saya melihat ya dia diberikan pedangnya Goliat oleh Imam Ahimelek. Akhirnya Saul menyuruh orang panggil Imam Ahimelek dan semua imam yang ada di Nob. Ayat 12, kata Saul, cobalah dengar ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini? Ya, lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia tuh menantu raja dan kepala pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Jadi Imam Ahimelek itu berkata, ya
Daud itu orang baik. Siapakah di antara pegawaimu yang sebaik Daud? Ya, tidak ada lagi pula, dia itu juga menantumu sendiri. Dia dihormati di dalam rumahmu sendiri, dia juga kepala pengawalmu. Ya, kenapa engkau ingin membunuh dia ya? Siapa yang baik seperti Daud? Ya itulah Bapak Ibu, kalau orang tuh sudah sakit hati, iri hati, tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat pun, dia tetap hatinya busuk, jadi yang busuk semua yang ada. Ya, dan dia berkata, bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak, janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Ya, jadi Imam Ahimelek berkata, ya kita ini nggak tahu apa-apa. Kalau itu ada masalah antara kamu dengan Daud, kita tuh tidak mengerti. Jangan salahkan, jangan libatkan kita di dalam masalah ini. Dia bilang kepada Saul. Kita lihat ya Bapak Ibu, orang itu kalau iri hati, ya sakit hati, maka tidak ada jalan lagi akal sehatnya. Ya, dia diberitahu, dinasihati oleh siapapun juga, ya tetap tidak bisa. Kenapa? Karena ya memang hatinya kotor, memang hatinya yang tercemar. Ya tidak bisa lagi. Orang mau ngomong apapun tetap dia tidak akan bisa menerima nasihat. Ya. Lalu raja memerintahkan, ya dikatakan di sana ayat 16, tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud, sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Kita lihat, inilah konsekuensi dari kebohongan Daud juga. Pada waktu itu Daud datang ke kota imam, dia berbohong, dia bilang aku ini diberi tugas oleh raja. Jadi para imam itu sebenarnya tidak tahu masalahnya bahwa dia itu sedang melarikan diri dari kejaran Saul, mau dibunuh. Ya, konsekuensi dari sebuah kebohongan, jangan pernah berbohong. Kasihan orang lain yang tidak mengerti. Imam-imam ini tidak tahu, tapi Saul berkata mereka semua harus dibunuh karena mereka bersekongkol dengan Daud. Padahal mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya tahu Daud disuruh oleh Saul ya dalam sebuah tugas ya, dan mereka memberikan roti. Tapi orang kalau iri hati, sakit hati, dia nggak peduli. Akhirnya ya semua juga dibabat saudara. Akhirnya Saul menyuruh pegawainya untuk memarang, ya disuruh parang semua imam-imam itu, dibunuh pakai pedang. Tetapi nggak ada yang berani karena ini imam-imam Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu juga 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Bayangkan hari itu Saul menyuruh membunuh 85 orang imam Tuhan. Ya sangat jahat. Kita lihat orang kalau iri hati bisa sampai kepada pembunuhan. Juga penduduk Nom, kota imam itu dibunuh raja. Ya dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak menyusu. Pula lembu, keledai ya dan domba. Semua dibunuh oleh mata pedang. Ya kita lihat sekarang saudara apa yang terjadi. Ya kejahatan hanya berbuahkan kejahatan. Kenapa Saul memerintahkan untuk membunuh imam-imam itu? Ya karena Saul curiga ada konspirasi antara Yonatan, Daud dan juga para imam itu. Kecurigaannya berasal dari ya hatinya yang jahat sendiri. Tindakan Saul menunjukkan bagaimana mentalnya tidak stabil dan emosinya juga ya tidak stabil, sehingga dia sudah menyimpang jauh dari jalan Tuhan, menghancurkan ya semua yang ada di Nob, bahkan membunuh semua anak-anak pun dibunuh. Kita lihat orang kalau iri hati, hatinya jahat. Kenapa kita perlu menjaga hati? Ya lihat Bapak Ibu, ketika hati kita jahat, kita melakukan semuanya berdasarkan sakit hati, iri hati, maka ya semua menjadi jahat ya, dan akhirnya semua dibunuh yang ada di kota Nob. 85 orang ya imam dan seluruh keluarganya, bahkan penduduk Nob dibunuh. Ya tetapi seorang anak Ahimelek, ya dikatakan di sana anaknya Ahimelek itu dia lolos ya, yaitu Ahitub, namanya Abiatar dia luput karena ia melarikan diri ya menjadi pengikut Daud.
Ya, ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah penyebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau akan aman. Jadi Daud akhirnya merasa bersalah. Dia tahu itu adalah kesalahannya karena dia sampai seluruh yang ada di sana dibunuh semuanya. Dan setelah itu sekarang kita masuk 1 Samuel pasal 23. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan kita di sini di Yehuda, kita sudah dalam keadaan ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang. Melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu akhirnya Daud sampai ke kota Kehila menjarah tempat-tempat pengirikan, dikatakan di sana. Tempat pengirikan itu adalah satu areal bundar terbuka. Itu adalah tempat biji-biji gandum dipisahkan dari kulit. Artinya untuk memisahkan kulit gandum itu para petani melempar biji gandum mereka ke udara, lalu angin akan menerbangkan sekam, yang tertinggal hanya biji gandum. Proses ini disebut penampian. Dengan menjarah tempat-tempat pengirikan orang-orang Filistin, maka merampok seluruh persediaan pangan penduduk Kehila. Ketika Daud tiba di sana, orang-orang Filistin itu sedang menduduki kota Kehila dan mereka mau merampas kota Kehila itu di tempat-tempat pengirikannya. Lalu Daud tuh bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Apakah aku ini berdiam diri saja atau aku membantu orang-orang yang ada di Kehila itu akan dibantu oleh Daud. Dan Daud mencari petunjuk Tuhan Sebelum dia bertindak, dia mau mendengarkan petunjuk Allah dulu. Maka melangkah sesuai dengan petunjuk itu barulah ia percaya bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik. Jadi Daud tidak tergesa-gesa. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Tapi pada waktu itu kan kita tahu orang-orang Daud yang mengikuti dia adalah orang-orang yang terluka, yang kepahitan, kemarin kita sudah baca. Yang dikejar-kejar tukang hutang piutang, orang-orang yang bermasalah. Dan mereka berkata kepada Daud ketika Daud mengajak mereka untuk berperang, mereka bilang, tetapi orang-orang Daud berkata, ingatlah, sedangkan di sini saja kita di Yehuda ini kita sudah dalam ketakutan. Dan mereka mencoba menghalangi Daud untuk pergi berperang melawan orang Filistin. Mereka bilang, kita ini sudah ketakutan. Bahaya kalau orang itu di dalam ketakutan, makanya jangan dengarkan apa kata-kata yang memberikan ketakutan.
Lalu bertanyalah Daud ya kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, maju, bersiaplah, pergilah. Aku yang akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya, dan akhirnya Daud maju berperang, dan benar ya Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud ya. Dan ketika Saul mendengar bahwa Daud itu masuk ke kota Keila, dia bilang, yes, ini artinya Daud bunuh diri, karena itu menjadi perangkap, sebab kota itu adalah kota yang berpalang. Dia tidak bisa lari lagi, tidak bisa keluar. Ya, dia terperangkap di sebuah kota yang berkubu, kota yang memiliki pintu-pintu gerbang dan palang-palang. Ya, dan Saul mengira bahwa ya Allah menyerahkan Daud kepadanya untuk dibunuh ya. Saul begitu hebat ingin membunuh Daud sehingga dia menafsirkan semua tanda sebagai persetujuan Allah untuk meneruskan rencananya. Seandainya Saul mengenal Allah dengan lebih baik, dia pasti mengetahui apa yang Allah kehendaki dan dia tidak akan keliru membaca situasi sebagai persetujuan dari Allah. Ya, dia berkata, yes ya. Berarti ya Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Hati-hati Bapak Ibu. Kita lihat di sini sangat beda tipis antara ya kehendak Tuhan dengan ambisi pribadi. Saul berpikir Allah menyerahkan Daud ke dalam tangannya dengan membawa Daud itu masuk ke kota Keila. Ya, padahal Tuhan yang suruh Daud maju berperang untuk menaklukkan orang Filistin. Ayat 9, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat ya. Ayat yang ke-8, maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Keila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul ya telah berikhtiar, ya dikatakan di sana ya Saul telah berikhtiar untuk ya membunuh ya Daud. Jadi Daud menyuruh membawa efod ya. Dia bilang, hambamu ini telah mendengar kabar ya bahwa Saul sudah berikhtiar datang ke Keila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Ayat 11, akan diserahkankah oleh warga-warga kota Keila itu ke aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Ya, jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkankah oleh warga-warga Keila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ya, kita lihat di sini ya Daud adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ya, Saul mau datang Tuhan. Jadi apa yang harus aku lakukan? Apakah nanti kalau Saul datang, orang-orang Keila akan menyerahkan aku ke dalam tangannya? Tuhan bilang iya. Mereka pasti akan menyerahkanmu. Akhirnya Daud pergi dan dia lari. Karena Tuhan sudah memberitahukan bahwa mereka akan menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Bapak Ibu, kita lihat dan perhatikan di sini Tuhan itu menyertai orang yang berkenan di hatinya. Karena itu Daud diberi petunjuk yang luar biasa. Tuhan kasih tahu, kalau Saul datang, mereka pasti akan menyerahkan engkau ke dalam tangan Saul. Dan sehingga Daud mencari keselamatan, ya diajak orang-orangnya untuk pergi meninggalkan kota Keila. Iya, kita lanjutkan sekarang ya di 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14. Judul perikopnya Daud di padang gurun Sif. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan ya. Dia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Jadi Saul ini terus mencari Daud. Kemanapun Daud pergi dicari.
harus ketemu, dia harus membunuh ya Daud. Ya, kemanapun Daud lari, tetapi perhatikan di sana dikatakan, tetapi Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangannya Saul. Tuhanlah yang menentukan nasib atas hidup kita. Tuhan yang menentukan jalan hidup dan garis hidup. Karena itu kita nggak perlu takut berlebihan. Ketika kita percaya, berharap, dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan ya Saul menangkap Daud. Tuhan tidak mengizinkan. Ayat 15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, ya maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Luar biasa. Yonatan anak Saul adalah sahabat karibnya Daud. Ketika Daud dalam keadaan ketakutan akan dibunuh oleh ayahnya Yonatan mendapatkan ya Daud dan dia memberikan kekuatan. Ya, perhatikan, ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ketika teman kita, sahabat, saudara kita mengalami pergumulan yang berat, ya saudara, kuatkanlah imannya kepada Tuhan. Ya, jangan kita menjadi Tuhan buat dia, tapi arahkan supaya orang itu beriman kepada Tuhan, bukan beriman kepada kita, tapi dia beriman mencari Tuhan. Jangan kita menjadi Tuhan buat orang, tapi serahkan dia, ya kuatkan imannya kepada Tuhan. Dikatakan ya Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ya, Yonatan tidak berkata, ya nanti aku tolong kamu, gampang, ya pokoknya kamu tenang saja. Ya, Yonatan tidak berkata, nanti aku bujuk ayahku untuk dia tidak membunuhmu, tidak. Tapi Yonatan menguatkan iman Daud kepada Tuhan, ya. Dia menguatkan iman Daud kepada Allah, bukan kepada dirinya, ya tetapi kepada Allah. Lalu dikatakan di sana, ya, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Ya, jadi Yonatan berkata kepada Daud bahwa ayahnya itu ya tidak akan menangkap atau membunuh dia tanpa seizin Tuhan. Ya, dan dia bilang, percayalah bahwa Tuhan akan mengangkat engkau untuk menjadi ya orang yang besar ya di Israel, ya. Dan bahkan dia bilang, kalau engkau menjadi raja, maka jadikanlah aku orang keduamu. Ya, dan ayahku juga sudah tahu akan hal itu, bahwa engkau akan diangkat menjadi raja. Tetapi beberapa orang ya, ayat 18, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ya ini mungkin adalah terakhir kalinya Daud dan Yonatan itu bertemu. Ya, bersama-sama sebagai sahabat sejati, mereka lebih dari sekedar teman. Ya, namun mereka sudah seperti saudara, saling menguatkan, saling mendorong imannya masing-masing kepada Tuhan, dan saling mempercayai dengan pikiran-pikiran dan keyakinan terdalam. Ya, mereka inilah ya persahabatan sejati yang harus juga kita miliki. Persahabatan sejati itu tentunya membawa iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Persahabatan sejati itu tentunya membawa kita ini semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, bukan saling menjatuhkan atau saling menjelekkan, tetapi kita saling ya membawa diri kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Ayat 19, tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri kepada kami di kubu-kubu gunung dekat Korsesa, di bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku rekan raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Ya, ini orang-orang Sif ya berkata kepada Saul. Lalu berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik.
23, berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya, kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti. Dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di mana di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka dan pergi ke Sif, mendahului Saul, ya. Kita lihat di sini bagaimana orang-orang ini, saudara, ya, mau mencari muka kepada raja, ya. Mereka berkata, kita akan membawa Daud kepadamu. Mereka berkemas, ya, pergi ke Sif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ayat 25, ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggallah di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud dari ke padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, Daud dengan seorang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah mampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini ada keluputan dari Tuhan, dan akhirnya juga Daud, ya, mengalami kemenangan, ya. Dia lari karena Tuhan meluputkan dia, sehingga ketika Saul menyerang, ternyata orang Filistin juga menyerang Israel. Akhirnya Saul pulang untuk berhadapan dengan orang Filistin dan Daud lolos. Ya, kita lihat orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti dibela oleh Tuhan. Karena itu tetaplah andalkan Tuhan, jangan bersandar pada kepandaian kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya dan kami berdoa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan yang sudah menyatakan kehendak-Mu atas Daud, demikian juga kepada kami, orang-orang yang selalu berserah hanya kepada Tuhan. Apapun masalah kami depan kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Keluputan demi keluputan dari Tuhan akan kami alami, sebab Tuhan adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bapa, berikan kepada kami hati yang mau selalu berserah kepadamu. Karena itu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.